Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengharturkan perbedaan antara kata ja'a dan hadoro, meskipun kedua kata tersebut itu benar-benar sama. Karena itulah ini bentuk salah satu dari mukjizat Al-Quran, yang mana Al-Quran itu benar-benar sebagai mukjizat yang besar, baik dari sisi bahasa maupun yang lain. Dari sisi bahasa, contohnya sebagaimana yang kami aturkan, yaitu pada lafal idza jaa ahadakumul maut yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 61 dan lafal idza hadoro ahadakum al-maut. Beda pada kata ja'a dan hadoro. Sedangkan idza hadoro ahadakum al-maut terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 180 yang penjelasannya seperti berikut. Surat Al-An'am 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadzatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Penjelasannya, Allah lah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-hambanya, dengan ketinggian secara mutlak dari segala aspek, yang layak dengan keagungan Allah. Tiap-tiap makhluk tunduk terhadap kemuliaan dan keagungannya, dan dia mengutus kepada para hambanya malaikat-malaikat yang menjaga amal perbuatan mereka dan menghitungnya, hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, maka malaikat maut dan para pendampingnya mencabut ruhnya, sedang mereka tidak menyia-nyiakan perintah yang menjadi tugas mereka. Surat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya, apabila tanda-tanda dan sebab-sebab kematian datang kepada salah seorang di antara kalian,
manakala ia mempunyai banyak harta, ia harus membuat wasiat untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya menurut batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta. Hal itu merupakan kewajiban yang ditekankan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hukum ini berlaku sebelum ayat-ayat tentang pembagian harta warisan diturunkan. Setelah ayat-ayat tentang pembagian harta warisan turun, ada penjelasan lengkap tentang siapa yang berhak mendapatkan hak waris dan si mayit dari si mayit dan berapa kadarnya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami tampilkan dua ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 61 dan surat Al-Baqarah 180. Yang lafal itu apabila diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yaitu apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lafalnya memang beda, tetapi artinya sama, yaitu terletak perbedaan itu pada kata ja'a dan haldoro, yang mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Adapun penjelasan fungsi itu adalah seperti berikut. Lafal idza jaa ahadakumul maut pada Al-An'am 61, sesudahnya tidak ada yang datang untuk menyaksikan aktivitas berikutnya setelah kematian. Dan bunyi lafal berikutnya adalah tawafathu rusuluna wahum la yufarritun, yang mengandung arti ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya, dan manusia tidak ada yang mampu menyaksikan perbuatan para malaikat. Sedangkan lafal idza hadara ahadakumul maut pada surat Al-Baqarah 180 ada aktivitas yang harus disaksikan, karena ada kata hadoro, itu maknanya syahidah, atau kata hudur itu maknanya syuhud, dan aktivitas itu berbunyi in taroka khaironil wasiyah, artinya manakala ia mempunyai harta warisan, tentang urusan harta waris itu harus ada ahli waris. Pada pembagian harta waris harus hadir ahli waris dan menyaksikan, meskipun kadang ada sebagian ahli waris berhalangan hadir, kegiatannya bisa disaksikan. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang lafal idza jaa ahadakumul maut pada surat Al-An'am ayat 61, yang benar-benar mengagumkan karena setelah lafal tersebut tidak ada aktivitas yang bisa disaksikan oleh manusia, karena kegiatan itu yang melakukan adalah malaikat, sedangkan malaikat termasuk gaib. Sedangkan pada lafal idza hadara ahadakumul maut pada surat Al-Baqarah 180, itu setelah lafal itu ada kegiatan yang manusia mampu menyaksikannya karena pelakunya adalah manusia.
Itulah di antara perbedaan penggunaan kata ja'a dan hadoro. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kami akan mengaturkan yang demikian itu pada surat yang lain yang terdapat di dalam ayatnya kata ja'a dan hadoro. Adapun tampilannya atau penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Kahfi 98. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu daka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Al-Kahfi 98. Penjelasan Al-Kahfi 98. Dzulqarnain berkata, dinding yang aku dirikan sebagai penghalang dari kerusakan yang dilakukan Ya'juj Ma'juj ini merupakan rahmat dari Tuhanku kepada sekalian manusia. Maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku dengan keluarnya Ya'juj Ma'juj menjelang hari kiamat, dia akan menjadikannya hancur berantakan lagi, rata dengan permukaan tanah, dan janji Tuhanku adalah benar adanya. Surat Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Baqarah 133. Penjelasan Al-Baqarah 133. Allah mengelak orang-orang musyrik Arab dan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Apakah kalian hadir ketika kematian mendatangi Yakub, saat ia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku? Maka mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu yang Maha Esa, dan Dia adalah Tuhan para pendahulumu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Kami akan mengesahkannya dan benar-benar mentaatinya. Penjelasan kata ja'a dan kata hadoro. Lafal ja'a pada surat Al-Kahfi 98 sesudahnya tidak ada yang datang untuk menyaksikan aktivitas berikutnya setelah datang janji Allah, dan bunyi lafal berikutnya adalah ja'alahu daka wa kana wa'du rabbi haqqo, yang mengandung arti
dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Tidak ada manusia yang mampu menyaksikan, karena itu perbuatan Allah yang tidak mungkin diprediksi. Sedang lafal hadoro pada surat Al-Baqarah 133 ada aktivitas yang harus disaksikan, karena kata hadoro itu maknanya syahida, atau kata hudur itu maknanya syuhud. Dan aktivitas itu berbunyi, Idqala libanihi ma ta'buduna min ba'di, artinya apa yang kamu sembah sepeninggalku, yang mengandung pemahaman ada aktivitas manusia menyembah Allah. Manusia itu menyaksikan tata caranya, syarat dan rukun menyembah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang perbedaan antara lafal idza jaa ahadakumul maut dan lafal idza hadara ahadakumul maut, yang tentunya masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Semoga kita semuanya diberi kemudahan dalam usahanya memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.